Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan terkait hasil seleksi P3K yang kemarin sudah diumumkan gitu ya. Jadi ini adalah jadwal penyesuaian hasil seleksi P3K. Nah, di mana di sini kemarin di tanggal 8 Oktober hasil pengumuman P3K tahap 1 untuk guru itu sudah diumumkan gitu ya. Nah, saat ini sedang menunggu di masa sanggah dan jawab sanggah. Tanggal 20 itu nanti akan masuk ke sesi pemberkasan atau penetapan NI P3K. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri bahwa setiap tahap lulusan P3K itu langsung melakukan pemberkasan dan penetapan NI P3K gitu ya. Jadi tidak menunggu semua tahap selesai baru pemberkasan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah dinyatakan lulus dan di hasil finalnya nanti adalah setelah masa sanggah selesai, berarti nanti di atas tanggal 20 itu akan melakukan pemberkasan syarat untuk penetapan nomor induk P3K gitu ya, atau NI P3K. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya terkait apa saja yang perlu disiapkan dan mekanismenya seperti apa gitu ya. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit gitu ya. Saat ini patokannya kita masih menggunakan ini adalah peraturan dari Badan Kepegawaian Negara gitu ya. Nah, ini adalah petunjuk teknis tentang pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk yang guru kita masih menunggu regulasi apakah tetap menggunakan yang ini atau yang ada yang terbaru gitu ya. Tetapi secara petunjuk teknis kurang lebih syarat yang diperlukan itu tidak akan berbeda jauh gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di tahun kemarin gitu ya, bagi teman-teman guru yang ikut P3K di tahun 2009, di akhir tahun 2020 kemarin di bulan Desember itu sudah melakukan pemberkasan gitu ya. Nah, syarat pemberkasannya adalah kurang lebih seperti ini. Ada pas foto terbaru berlatar merah, ijazah dan transkrip asli, daftar riwayat hidup, surat pernyataan 5 poin, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba, dan yang terakhir adalah daftar riwayat hidup berupa file dari Microsoft Word gitu ya. Jadi ini adalah syarat yang perlu dikumpulkan oleh rekan-rekan guru yang nantinya setelah final dinyatakan lulus pada tahap 1 seleksi P3K guru. Jadi mungkin ini sudah bisa dicicil gitu ya, sudah mulai bisa dikerjakan nanti ketika pemberkasan dan berkasnya sudah siap gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, mekanismenya ketika di tahun kemarin adalah Bapak Ibu menyiapkan berkas ini, kemudian disesuaikan dengan format penamaan filenya. Nanti ini dikirim gitu ya, dikirim oleh BKD, BKPP, BKP SDM setempat gitu ya. Jadi nanti data ini akan diminta oleh admin kepegawaian dan nanti akan diupload ke aplikasi Doku Digital miliknya BKN. Ya, saya akan contohkan sedikit. Ini adalah Doku Digital, tempat verifikator nanti akan melakukan verifikasi dokumen pendukung untuk penetapan NI P3K, ya. Jadi kalau dilihat di sini kurang lebih sama seperti yang ada di sini, ya. Nah, nanti kurang lebih berkas yang teman-teman upload itu akan diceknya di sini. Ya, saya contohkan. Nah, seperti ini per item nantinya. Ya. Nah, saya akan bahas satu persatu. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah membuat atau mengupload sebuah foto yang pertama, pas foto yang terbaru dengan kualitas yang baik, dengan posisi yang formal ya. Fotonya bukan foto selfie, ukuran maksimalnya adalah tidak lebih dari 500 KB. Format filenya adalah JPG gitu ya. Dan ini yang paling penting adalah berlatar belakang warna merah. Pakaian warna putih lengan panjang, kemudian bagi yang berhijab untuk yang cewek, jilbabnya adalah berwarna hitam. Nah, untuk diketahui, foto ini adalah foto asli, bukan foto yang di-scan. Maksudnya adalah foto yang memang diambil dari langsung file mentahan dari kameranya gitu ya. Jadi bukan foto yang dicetak kemudian difoto ulang atau di scan kembali ya. Jadi pastikan ini sesuai untuk yang pertama gitu ya. Untuk dokumen foto pastikan seperti ini. Yang kedua adalah scan ijazah dan transkrip asli.
Nah, ijazah dan transkrip asli yang di-scan dijadikan satu file atau digabung ya. Format filenya adalah PDF. Ukurannya tidak lebih dari 500 KB. Pak, kalau lebih dari 500 KB gimana? Bisa menggunakan PDF kompres di online internet. Nanti silakan dicari saja. Saya contohkan kompres PDF ya. Jadi di sini nanti akan muncul. Jadi silakan dikompres jika lebih dari 500 KB. Yang di-upload itu adalah scan ijazah dan transkrip nilai yang asli. Pastikan yang di-upload itu adalah scan ijazah dan transkrip nilai asli dan dilegalisir. Kemudian untuk yang ketiga, scan daftar riwayat hidup atau DRH ya. Nah, di sini di DRH itu ditempel foto berwarna terbaru ukuran 3x4. Jadi hasil cetakan dari foto ini juga ditempel di sini ya. Kemudian ditandatangani peserta yang lolos, kemudian bermaterai 10.000. Format PDF, format file adalah PDF, ukuran maksimalnya adalah 500 KB, diketik komputer ya. Jadi untuk format DRH-nya sendiri itu sudah dilampirkan di peraturan BKN gitu ya. Di sini ada. Nah, kurang lebih contohnya itu sudah saya upload di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat saja di sini. Ini ada contoh DRH. Saya sertakan juga linknya nanti di sini. Jadi buat yang ingin melihat atau mengisi, nah ini adalah formatnya, gitu ya. Nah, ini adalah formatnya. Jadi ini adalah format yang tahun 2019. Jadi yang harus teman-teman lakukan hanya mengganti ini aja nanti menjadi 2021, gitu ya. Oh sorry, di sini juga fotonya 4x6, gitu ya. Ternyata bukan 3x4, maaf, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari format file DRH yang perlu teman-teman isi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini ada kesalahan di fotonya, ini ternyata 4x6 ya, sesuai dengan perka yang dikeluarkan PKN. Nah, ini kemudian surat scan pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini filenya juga sudah ada. Ini sudah saya lampirkan gitu ya, surat pernyataan di sini. Jadi kurang lebih surat pernyataan 5 poin itu adalah isinya adalah ini ya. Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak bertugas sebagai ini gitu ya. Jadi surat pernyataan ini tinggal teman-teman ketik, kemudian diisi, kemudian juga ditandatangani materai. Ya, di sini harusnya materainya sudah 10.000. Ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi untuk file-file yang namanya adalah DRH, kemudian pernyataan 5 poin, ini sudah saya lampirkan di sini. Jadi nanti teman-teman silahkan download saja di link yang saya share ini gitu ya. Kemudian scan SKCK gitu ya, catatan dari kepolisian. Nah, ini file yang diupload ini adalah harus asli. Jadi diingatkan kembali bahwa semua file yang di-scan ini adalah file scan asli gitu ya. Jadi scan-nya juga tidak diperkenankan menggunakan scanner dari handphone ya. Jadi pastikan scanner yang digunakan adalah memang mesin scanner yang asli, yang tidak memiliki watermark-nya atau ada bacaan di bawah. Nah, SKCK ini juga sama. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini juga sama, dan ini wajib dilakukan di rumah sakit umum pemerintah atau yang memang milik pemerintah gitu ya. Jadi yang diizinkan adalah yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum pemerintah gitu ya. Jadi memang memiliki penanggung jawab dokter yang punya NIP. Jadi ini sama, formatnya juga PDF, di scan dalam maksimal ukuran 500 KB. Kemudian surat keterangan bebas dari nafsa atau narkoba. Ini adalah surat yang dikeluarkan juga oleh rumah sakit pemerintah atau BNN gitu ya. Jadi ini berkasnya juga harus dari yang resmi pemerintah gitu ya. Sama ukurannya. Nah, ini adalah berkas-berkas yang diperlukan ketika ingin melakukan pemberkasan ke dalam penetapan NI P3K guru. Nah, ini berlaku di tahun kemarin, tetapi saya rasa untuk tahun ini tidak ada banyak perubahan gitu ya. Jadi teman-teman siapkan dulu saja
biodatanya biar nanti tidak terburu-buru. Ya, ini adalah gambaran pemberkasan NIP yang dilakukan di tahun 2020. Nah, itu sendiri menggunakan aplikasi Doku Digital. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload biodatanya dengan ketentuan seperti ini, gitu ya. Jadi nanti dokumen yang teman-teman sudah siapkan itu nanti di-scan-nya dalam bentuk seperti ini. Sudah di-scan, nanti teman-teman harus merubah nama filenya menjadi seperti ini. Ya, misalnya untuk foto itu diberi nama file foto P3K garis bawah nomor peserta. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman setelah membuat filenya, kemudian di-scan, kemudian scan-nya disesuaikan dengan nama format yang ada di sini. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu dikerjakan dulu untuk saat ini karena kita tidak tahu sistemnya untuk tahun 2021 apakah sama seperti tahun 2020, gitu ya. Nah, ini adalah file-file yang penting perlu teman-teman siapkan untuk pemberkasan P3K guru di tahun 2021. Nah, dari sisi sistem nanti kalau tidak berubah, teman-teman verifikator akan melakukan pengecekan data melalui aplikasi Doku Digital milik BKN, gitu ya. Jadi nanti file yang teman-teman upload itu akan muncul nih di sini nih, ijazah asli, pas foto, transkrip nilai, daftar riwayat hidup. Nah, ini juga sudah diisi. Kemudian surat pernyataan kesanggupan yang 5 poin yang ada materainya, surat keterangan kepolisian SKCK, kemudian surat keterangan jasmani sehat, gitu ya, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit kesehatan pemerintah, gitu ya. Jadi ini SKCK-nya yang masih berlaku. Jangan lupa daftar riwayat hidupnya yang telah ditandatangani di atas materai juga. Kemudian yang ini adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba yang nafsa tadi ya, dari unit kesehatan pemerintah, milik pemerintah, gitu ya. Yang jelas ini memang yang diizinkan adalah yang miliknya pemerintah. Nah, kemudian surat pernyataan rencana penempatan. Kalau yang ini itu yang keluarkan adalah BKD, BKPPSDM setempat, gitu ya. Kemudian adalah petikan keputusan pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, yang dua ini juga ini adalah ranah dari instansi ya, bukan ranah teman-teman. Jadi pastikan yang perlu teman-teman upload dokumen pendukungnya adalah sampai di level ini. Dan saya ingatkan berkali-kali, karena berkas ini akan diverifikasikan, pastikan berkas yang diupload itu adalah berkas scan asli, bukan scan dari handphone atau smartphone, gitu ya. Jadi jangan sampai berkas teman-teman nanti ditolak karena kesalahan seperti itu. Saya ulangi berkali-kali lagi karena ini nanti berkasnya akan dicek satu persatu. Jangan sampai nanti berkasnya tertolak. Nah, ini adalah informasi terkait teman-teman yang nanti akan melakukan pemberkasan nih P3K guru. Saya berharap itu tidak berubah sih untuk tahun ini, saya rasa memang akan tetap sama. Oke, itu informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua. Selamat akan segera menjadi ASN. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman guru yang sudah diterima. Salam satu data.